Assalamualaikum Puan dan Tuan. Anda berjumpa kembali dengan saya Profesor Suteki di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Puan dan Tuan dijamin tidak akan merugi mengikuti channel ini, maka jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kepada Profesor Suteki, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu hukum yang kami hormati, serta teman-teman yang semoga selalu semangat untuk terus belajar mengenai ilmu hukum. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan memaparkan materi mengenai penegakan hukum. Baik teman-teman, sebelum kita mempelajari mengenai penegakan hukum, alangkah baiknya kita memahami mengenai definisi dari penegakan hukum itu sendiri. Sebenarnya apa sih penegakan hukum itu? Jadi dalam artian sempit, penegakan hukum jika dilihat dari subjeknya merupakan upaya untuk menjamin dan memastikan agar hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya. Upaya ini dilakukan oleh aparatur penegakan hukum tertentu. Sementara jika dilihat dari objeknya, penegakan hukum ini hanya terkait dengan penegakan peraturan yang bersifat formal dan tertulis. Adapun dalam artian luas, penegakan hukum merupakan aturan perilaku atau hubungan hukum bagi kehidupan bermasyarakat. Demi terwujudnya suatu keadilan, keamanan, dan stabilitas politik, maka hukum ini harus berjalan sebagaimana mestinya. Boleh di next slide. Jika dilihat dari pengertian tadi, maka penegakan hukum ini bersifat sangat penting. Mengapa demikian? Hukum ini penting untuk ditegakkan agar dapat melindungi kepentingan manusia. Karena tujuan dari terciptanya hukum adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan manusia, serta mengatur kehidupan manusia agar tercipta suatu kedamaian dan kehidupan yang sejahtera. Dalam penegakan hukum ini juga harus memperhatikan beberapa unsur, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, serta keadilan. Dalam penegakan hukum ini juga terdapat beberapa konsep. Konsep dari penegakan oleh rekan saya, waktu dan layar saya serahkan. Baik, saya ulangi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai 3 konsep penegakan hukum. Yang pertama yaitu konsep penegakan hukum total atau total enforcement concept. Konsep ini menuntut untuk semua nilai yang ada di belakang norma hukum agar ditegakkan tanpa terkecuali. Yang kedua yaitu konsep penegakan hukum penuh atau full enforcement concept, yang merupakan konsep menyadari bahwa konsep total harus dibatasi dengan hukum acara dan demi melindungi kepentingan individual. Kemudian yang ketiga yaitu konsep penegakan hukum aktual atau actual enforcement concept, yaitu konsep yang terbentuk ketika terdapat diskresi di dalam penegakan hukum yang disebabkan karena adanya keterbatasan dalam prasarana, SDM, kualitas perundangan, dan juga peran masyarakat yang kurang. Demikian untuk konsep penegakan hukum. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah fungsi penegakan hukum. Menurut Sujono Dirjosisworo, fungsi hukum ada 3, yaitu yang pertama adalah fungsi hukum untuk menertibkan dan mengatur masyarakat, karena sifat dan watak dari hukum itu sendiri yang telah memberikan pedoman maupun petunjuk mengenai perilaku di masyarakat, melalui norma-normanya yang telah memperlihatkan mana yang baik maupun yang buruk. Yang kedua adalah fungsi hukum untuk memberikan saran sebagai bentuk dalam mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin. Sifat dan watak mengenai hukum salah satunya adalah daya mengikat untuk fisik maupun psikologi. Lalu yang ketiga adalah fungsi hukum untuk sarana penggerak pembangunan. Salah satunya karena hukum mengikat dan memaksa. Untuk mendorong masyarakat lebih maju lagi, hukum dapat dimanfaatkan sebagai sarana dalam melakukan penggerakan pembangunan. Next slide. Lalu selanjutnya adalah aspek penegakan hukum. Aspek yang perlu diperhatikan dalam penegakan hukum menurut Sacipto Raharjo ada 4, yaitu adalah penegakan hukum bertujuan untuk penanggulangan kejahatan, maka diperlukan perlindungan bagi masyarakat dari perbuatan antisosial yang dapat merugikan dan membahayakan masyarakat. Lalu penegakan hukum bertujuan untuk memperbaiki atau berusaha mengubah tingkah laku yang tadinya buruk menjadi baik.
patuh pada hukum, dan berguna dalam masyarakat, maka diperlukan perlindungan bagi masyarakat dari seseorang yang memiliki sifat berbahaya. Lalu selanjutnya, penegakan hukum bertujuan untuk mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang. Maka diperlukan perlindungan bagi masyarakat terhadap penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegak hukum maupun dari masyarakat pada umumnya. Dan yang terakhir adalah penegakan hukum harus bisa menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan kembali rasa damai dalam masyarakat. Diperlukannya perlindungan bagi masyarakat terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu sebagai akibat dari adanya kejahatan. Oke, baik. Sekarang kita masuk kepada slide, yakni faktor penegakan hukum. Pada slide faktor penegakan hukum ini terdiri dari 2 slide, di mana slide pertama terdiri dari faktor perangkat hukum, faktor penegak hukum, faktor kesadaran hukum. Lalu pada slide yang kedua terdiri dari faktor fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor alat canggih. Oke, kita mulai dari yang faktor pertama, yakni faktor perangkat hukum. Pada faktor perangkat hukum ini, salah satunya dipengaruhi oleh perangkat hukum, karena dalam menyelesaikan konflik diperlukan hukum material dan hukum acaranya. Maka harus ada pembaharuan perangkat hukum. Pembaharuan perangkat hukum ini bertujuan untuk mengembangkan perangkat hukum agar sesuai dengan tuntutan pembangunan maupun dinamika masyarakat, dan untuk memperkuat perangkat hukum yang sudah ada sebelumnya. Pada faktor yang kedua, ada penegak hukum. Faktor penegak hukum ini mengenai sistem kerja dan kualitasnya dalam percakapan profesional dan integritas kepribadian dalam menegakkan hukum. Yang ketiga, ada faktor kesadaran hukum. Masyarakat harus sadar dan paham tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia. Hal ini diperlukan agar muncul kepatuhan terhadap hukum dan kemampuan untuk ikut bertanggung jawab dalam menegakkan hukum yang berlaku di suatu negara. Oke, lalu kita lanjut ke slide yang kedua mengenai faktor penegak hukum, yakni ada faktor fasilitas. Pada faktor fasilitas ini, yakni yang terdiri dari sarana dan fasilitas juga, sangat diperlukan agar penegakan hukum dapat berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas di sini merupakan sumber daya manusia yang berpendidikan, terampil, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan lain-lain yang sangat berpengaruh dalam menegakkan hukum. Faktor yang kelima ada faktor masyarakat. Masyarakat di sini dapat mempengaruhi penegakan hukum, karena pada dasarnya penegakan hukum memiliki tujuan untuk menciptakan kedamaian dan keadilan di antara masyarakat itu sendiri. Dan faktor yang terakhir ada faktor alat canggih, di mana alat-alat canggih atau modern di sini diperlukan dalam penegakan hukum untuk membantu penegak hukum dalam menangani perkara. Hal ini diperlukan agar perkara dapat diselesaikan dengan cepat tanpa adanya kendala. Oke, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Demikian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan yang telah kami dapatkan dari rekan kami. Boleh di next slide. Di sini kami mendapatkan 2 pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan yang diberikan oleh teman kami Muhammad Jaka Garda Samudra dari jurusan Hukum kelas D angkatan 2021. Pertanyaan yang diberikan dari Muhammad Jaka yaitu, dalam suatu proses pasti terdapat hambatan. Apa saja faktor yang menghambat proses pada penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia? Baik, untuk pertanyaan ini akan dijawab oleh rekan saya Husnul. Waktu dan layar saya serahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Jaka. Jadi menurut Suryono Sukanto, terdapat beberapa faktor penghambat dalam penegakan hukum, yaitu yang pertama faktor hukumnya sendiri. Adanya beberapa asas dalam undang-undang yang tujuannya agar undang-undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, agar undang-undang tersebut mencapai tujuannya secara efektif dalam kehidupan masyarakat. Kemudian, faktor yang kedua yaitu faktor penegak hukum. Penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Penegakan hukum merupakan salah satu pilar terpenting dalam proses penegakan hukum. Sering melakukan berbagai tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum sehingga menimbulkan berbagai masalah. Kemudian, faktor yang ketiga yaitu faktor sarana atau fasilitas. Penegakan hukum tidak mungkin berjalan dengan lancar tanpa adanya faktor sarana atau juga fasilitas. Sarana dan juga fasilitas tersebut
antara lain tenaga manusia yang berpendidikan dan juga terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan juga keuangan yang cukup. Kemudian yang terakhir yaitu faktor masyarakat, yaitu penegakan hukum berasal dari masyarakat, bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, masyarakat dapat mempunyai penegakan hukum. Dan juga ada satu faktor lagi, yaitu faktor kebudayaan, yaitu kebudayaan hukum masyarakat mempunyai suatu proses internalisasi nilai-nilai dalam rangka memahami dan berupaya untuk menerapkannya secara baik demi kepentingan bersama. Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak menangani apa yang dianggap baik dan juga apa yang dianggap buruk. Demikian untuk jawaban pertanyaan dari Jaka. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Husnul yang telah menyampaikan jawabannya. Selanjutnya pertanyaan kedua kami dapatkan dari teman kami yaitu Alfi Anasya Putra dari kelas Hukum kelas D angkatan 2021. Baik, untuk pertanyaan dari Alfi ini yaitu salah satu faktor penentu penegakan hukum yaitu kesadaran masyarakat. Lalu langkah apa saja yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tersebut? Baik, untuk pertanyaan ini akan dijawab oleh rekan saya Zakwan dan Ahar. Waktu dan layar saya serahkan. Oke, baik. Terima kasih Alfi atas pertanyaannya. Untuk langkah yang dapat dilakukan untuk menambah kesadaran masyarakat ini antara lain ada yang pertama dari tindakan. Hal ini menjadi salah satu cara utama dan pertama untuk menanamkan kesadaran hukum pada masyarakat. Tindakan bisa dalam bentuk hukuman jika melanggar hukum dan penghargaan yang menaati hukum. Jadi hukum harus ditegakkan sebagai manusia jika ingin terwujud kesadaran hukum oleh masyarakat ini. Dan yang kedua ini yaitu adalah dari langkah pendidikan. Segala hal tentang pengetahuan, pemahaman, kesadaran hukum orang lain dan menerima hukum harus disampaikan dengan cara yang tepat. Pendidikan di sini adalah salah satu cara untuk menyampaikannya. Hal ini tentunya bisa dimulai dari lingkaran keluarga, lalu ke sekolah, dan baru kemudian ke masyarakat secara luas. Baik, selanjutnya adalah langkah kampanye. Kampanye juga merupakan salah satu bentuk pengenalan terhadap hukum. Ketika seseorang mengenal tentang hukum, ganjarannya ketika mereka melanggar dan penghargaan yang mereka dapatkan ketika mereka mentaati, maka mereka akan bisa memiliki kesadaran atas hukum itu sendiri. Lalu yang terakhir adalah keteladanan. Keteladanan menjadi unsur penting untuk menumbuhkan kesadaran hukum di masyarakat. Seringkali kesadaran hukum masyarakat sulit tumbuh karena tiadanya keteladanan dari para pemimpin atau aparatur penegak hukumnya sendiri. Sebagai contoh, ketika ada larangan untuk merokok di ruang ber-AC, maka jajaran pimpinan dan pihak kompeten harus memberikan keteladanan agar masyarakat bisa mengikutinya. Karena dalam banyak hal, perilaku masyarakat itu mencontoh apa yang dilakukan oleh tokoh atau orang menjadi panutan. Saya rasa cukup untuk menjawab pertanyaan Alfi, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya. Demikian jawaban dari kedua pertanyaan yang kami dapatkan dari rekan kami. Semoga jawaban yang telah kami sampaikan cukup memuaskan dan tepat untuk menjawab kedua pertanyaan tadi. Maka demikian pemaparan materi dari kami. Saya selaku moderator mewakili kelompok 8 memohon maaf apabila ada kesalahan dalam pemaparan materi maupun materi yang kami sampaikan kurang memuaskan karena keterbatasan pengetahuan kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat untuk terus belajar dan jangan lupa untuk jaga kesehatan. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.